Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah beralih ke pertemuan 3. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Amin. Sekarang pertemuan 3 membahas tentang flowchart atau diagram alir. Ini penting sekali untuk kalian nanti ketika skripsi atau TA. Ada simbol-simbolnya. Apa sih flowchart? Flowchart ini adalah susunan logika. Lalu simbolnya ada kotak, jajar genjang, lalu elips. Kotak ini adalah proses, lalu jajar genjang ini input atau output yang dibaca atau yang di-input ke dalam memori berupa angka-angka. Proses ini biasanya rumus perhitungan, dan ini elips terminal, biasanya untuk awal dan akhir, start dan end. Lalu ada decision ini terdiri dari dua kondisi, yes atau no, benar atau salah. Dan ini subroutine, menjalankan proses atau subprogram. Nanti kan biasanya menu itu ada sub-subnya ya, nah menggunakan subroutine. Preparation adalah harga awalnya berapa, misalkan I sama dengan 1, B sama dengan 2, seperti itu. Konektor, bedanya konektor bulat dan konektor yang bentuknya ada lancipnya itu kalau bulat adalah pada halaman yang sama, sedangkan yang ada lancipnya adalah pada halaman yang berbeda. Kalau garis ini adalah flow line. Jadi ini untuk mengkoneksi jika satu halaman itu tidak cukup. Suatu program komputer terdiri dari ada input, ada proses, ada output, seperti itu. Input ini input angkanya berapa, prosesnya dengan rumus, lalu output yang dicetak itu berapa. Flowchart ada struktur sederhana hanya seperti ini. Start, lalu tadi ini input output ya, lalu diproses, lalu output, lalu kemudian end. Nah, menghitung luas segitiga, inputnya alas, lalu input tinggi, lalu diproses luas, rumusnya apa, lalu dicetak luas. Untuk start dan stop bentuknya seperti ini ya. Yang kedua, branching ini jika ada decision yes atau no, benar atau salah, seperti ini. Ada decision ya, kalau benar ke bawah, kalau salah ke samping. Menentukan bilangan genap dan ganjil, ini contohnya. Biasanya kalau genap itu sisa hasil baginya 0 ya. Misalkan bilangan 2 itu genap. Kenapa dibilang genap? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, tidak ada sisa, sisanya 0. Kalau ganjil, contohnya bilangan 3 dibagi 2 dapatnya 1, masih sisa 1. Maka kalau ganjil ini adalah logikanya sisa pembagiannya sama dengan 1. Bilangan genap atau ganjil ini selalu pasti dibagi 2 cara bermainnya. Nah, ini dia dibagi 2, sisa hasil baginya, mod ini sisa hasil bagi. Jika sisa hasil baginya 0, maka bilangannya genap. Lalu jika sisa hasil baginya 1, maka bilangannya ganjil atau selain 0. Nah, kalau di sini bil, maka di sini harusnya juga bil, jangan bilangan. Contoh flowchart, sisa bagi hasil sama dengan 0 itu genap ya. Kalau dia yes, bilangan genap. Kalau dia salah selain 0, maka bilangan ganjil. Ini jika salah. Lalu selesai. Looping ini berulang-ulang. Jadi seperti array contohnya. Ini berulang-ulang terus. Jika belum memenuhi masih balik. Contohnya ini bilangan sama dengan 1. Bilangan kurang dari 10, cetak bilangan. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, kalau iya berarti cetak 1. 1 ditambah 1, 2. 2 naik lagi ke atas. Apakah 2 kurang dari 10? Ya, cetak bilangan 2. Setelah itu 2 ditambah 1, 3. 3 naik lagi ke atas. Apakah 3 kurang dari 10? Iya. Sampai di sini angka berapa kira-kira? Sampai angka 10. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Maka tidak itu di stop. Jadi untuk flowchart yang ini tercetaknya angka berapa saja? Angka 1 sampai 9. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu ya. Menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Ini dimasukkan dulu ke 3 bilangannya. Lalu dicek satu persatu apakah B1 lebih besar dari B2, apakah B1 lebih besar dari B3, maka cetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Lalu dicek lagi yang kedua, apakah B2 lebih besar dari B1, apakah B2 lebih besar dari B3, cetak yang kedua adalah bilangan terbesar. Selainnya B3 tidak perlu seperti ini kan lagi, tinggal L saja. Bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Ini contoh di input lalu dicek. Jika iya, maka pertama itu besar. Jika tidak, dicek yang kedua. Jika iya, maka kedua adalah besar. Jika tidak, maka dicetak yang ketiga adalah besar. Lalu selesai. Itu menentukan bilangan terbesar. Tambahan materi kalian bisa unduh, tapi saya sudah lihat itu hanya seperti jurnal. Ini latihan 1. Latihan 1 kalian buat di Python, atau boleh kalau tidak punya Python boleh di Microsoft Word, atau juga ditulis tangan lalu di-upload ke Google Drive, lalu linknya di share ke e-learning BSI. Latihan 2 tidak usah, jadi yang dikerjakan hanya latihan 1 saja. Oke, selamat mengerjakan. Kalau gitu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.